Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzi Dwiki Ramadhani. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Manajemen MAIS Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang ide bisnis saya. Bisa kita lihat ide bisnis yang saya akan jalani yaitu es krim Yahut Gelato. Mengapa saya memilih ide bisnis tersebut? Karena gelato sendiri mengingatkan saya saat touring ke Jogja bersama teman-teman saya, dan saya menikmati salah satu es krim yang paling nikmat di sana, yaitu es krim gelato. Ada filosofi yang bisa kita dapatkan dari gelato sendiri loh, yaitu tentang sifatnya cepat meleleh layaknya waktu yang cepat berlalu. Hal ini membuat saya terinspirasi untuk menjadikan gelato sebagai ide bisnis saya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan struktural tim ide bisnis saya, yaitu yang beranggotakan 5 termasuk saya sebagai owner, dan juga ada Disa Putri sebagai manajer, lalu ada Noval Ababil sebagai kepala produksi, dan juga ada Gatan Azagi sebagai administrasi, dan ada Jati Atmaja Setio sebagai officer. Kemudian jikalau kita membuat ide bisnis, pastinya tidak luput dari permasalahan atau problem dari bisnis yang akan kita bangun. Nah, permasalahan pada bisnis saya adalah kurangnya minat customer untuk membeli produk bisnis saya. Karena gelato sendiri bukan merupakan makanan pokok yang menjadi kebutuhan sehari-hari tiap individu. Nah, solusi dari masalah tersebut yaitu saya akan menjalin kerjasama dengan sosial media terpercaya di kota dan juga memberikan potongan harga pada produk yang saya jual dengan tujuan menambah kuantitas customer dari bisnis saya. Jadi seperti itu penggambaran problem dan solution untuk membangun sebuah ide bisnis yang akan kita lakukan. Di saat ada problem, disitulah ada solusi. Karena pada umumnya pembisnis adalah seseorang yang tidak mudah putus asa, melainkan pantang menyerah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target customer. Berbicara tentang target customer, saya mengutamakan untuk seorang mahasiswa dan juga pelajar sekolah, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi semua kalangan untuk menikmati produk bisnis saya. Oleh karena itu, di dalam mengalokasikan outlet, dipilih tempat yang strategis dengan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah. Sebelum masuk ke tahap selanjutnya, saya akan memberitahu seputar market sizing. Market sizing adalah proses memperkirakan potensi pasar. Memahami potensi pasar penting bagi perusahaan yang ingin meluncurkan produk atau jasa. Di sini dicatat total available market, service available market, service obtainable market, dan juga perhitungan market sizing dengan pendekatan bottom, up, dan method. Dan juga total konsumen potensial dikali market share, dikali rata-rata harga jual, dikali rata-rata konsumsi produk. Ini perhitungannya ya teman-teman. Kemudian ada kompetitor and positioning. Terdapat banyak jenis kompetisi, mulai dari kompetisi terhadap produk sejenis seperti Free Mild, Say Cheese, La Moda del Gelato, dan lain-lain. Kompetisi ini juga dialami usaha dalam pemilihan supplier, dan dikarenakan supplier juga menanggapi usaha lain yang sejenis. Jadi kayak gitu, kalau misalnya kita punya bisnis, pasti ada saingannya. Oke, next, sekarang ada monetization atau bisnis model. Kita bisa lihat di sini ada pemasukan rata-rata per bulan 9 juta, pengeluaran rata-rata per bulan 6 juta, margin rata-rata per bulan 3 juta, dan margin rata-rata per tahun 36 juta. Lalu ada milestones, merupakan batu loncatan atau momen yang signifikan dalam usaha. Yang dialami usaha Yahut Gelato adalah pada saat pengembangan produk untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pada sisi komunikasi, dengan melakukan tim tambahan dan vendors. Next, sekarang ada funding needs and allocation. Kita bisa lihat di sini ada 5% marketing, 9% working capital, 20% recruitment, 27% key APAX, 39% product development. Ini maksudnya kayak modal awal kita untuk membeli barang investasi. Kalau misalnya di bisnis saya membeli mesin es krim 20 juta, freezer 15 juta, drum 2 juta, peralatan outlet 8 juta, perlengkapan outlet. Ini ada marketing and customer acquisition. Strategi marketing yang digunakan pada Yahut Gelato ini adalah dengan menggunakan strategi 4P. Kita bisa lihat ada produk, price, place, dan promotion. Lalu juga customer acquisition,
dengan melakukan iklan melalui media sosial berskala paid promote. Tujuannya yaitu tidak lain untuk mempertahankan pelanggan ya teman-teman. Lalu yang terakhir, ini adalah kontak details. Ada phone number, alamat juga ada, dan Facebook Yahut Gelato U-nya 3, dan juga Twitter @yahutgelato. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.